Pernah gak sih kalian berada di situasi dimana kalian dihadapkan dengan banyak pilihan, tapi itu malah justru membuat kalian bingung dan akhirnya gak mutusin apa-apa. Itu namanya decision paralysis. Seringkali dalam mengambil keputusan, specifically keputusan hidup, kita lebih sering melihat keluar atau melihat orang lain dalam mengambil keputusan itu. Padahal jawabannya tuh bukan di sana, tapi ada pada dalam diri kita. Halo semuanya, perkenalkan aku Naida, yang sering dipanggil orang Nadia, padahal yang di tengah adalah huruf Y bukan D. Aku akan membagikan 3 insights menarik dari buku You Do You karya Felixandro Rupi. You Do You. Buku ini mengajak kita untuk melihat ke dalam diri kita masing-masing agar kita tahu siapa sih diri kita ini dan kita tahu tujuan hidup kita ini apa. So, hold on tight because we're about to begin. Insights yang pertama, tahu kapan otak kita bekerja dengan maksimal. Kalian pernah dengar gak sih tentang work smarter, not harder? Kalau aku, saking seringnya mendengar kata-kata itu tuh, aku malah jadi kayak masuk ke kuping kanan, keluar ke kuping kiri. Karena saking seringnya denger itu, dan aku malah menganggap itu remeh. Sekarang aku jadi makin sadar, timing yang pas buat kapan sih kita harus bekerja, dan kita tahu kapan kita ini harus rest dulu, rest from work. Produktivitas itu bukan hanya soal mengeliminasi prioritas atau soal gimana sih cara menyelesaikan sesuatu dengan efektif, tetapi juga soal kapan kita mengerjakannya. Kan kita tahu nih bahwa untuk mengerjakan apapun itu kan butuh yang namanya energi kan guys, dan kita juga perlu tahu dan kita perlu fully aware kapan kita menggunakan energi itu dan ke siapa atau kemana kita menggunakan energi itu. Karena kalau sayang ya kalau misalnya kita waste energy to things that don't matter to us gitu, kayak misalnya ikut gosip atau apalah gitu yang nggak penting-penting banget gitu, tapi kita involving ourselves to that. Maka dari itu si penulis di sini itu sangat menganjurkan kita buat tahu. Nah, di sini penulis itu membedakan 2 jam teman-teman. Dikenal dengan jam pintar dan jam bego. Jam pintar ini dimana kalian tuh merasa sangat produktif. Kayak misalnya nih, aku kan orangnya tuh sangat bisa bekerja dengan di pagi hari. Bekerja di pagi hari. Kalau udah agak siang dikit, aku tuh udah mulai ngantuk, mulai capek gitu loh guys. Jadi maka dari itu, aku benar-benar put aside all of the distractions dan aku fully engage to the work. Caranya juga aku bisa lebih bekerja dengan maksimal, if you get me. Karena siangnya aku istirahat, tapi paginya aku udah bekerja. Jadi sorenya ini nggak berat-berat banget karena udah aku chill di maksimalin di pagi harinya. Jadi sorenya ini ya udah tinggal sisanya aja gitu kan. Nah, kalian juga harus bisa ya guys, bisa bedain jam pintar kalian dan jam bego kalian. Nah, di sini aku ada prompts untuk memudahkan kalian untuk mengenali jam pintar dan jam bego kalian. Kalian bisa isi ini dan kalian bisa tempel di tempat-tempat yang accessible buat kalian ya guys. Nomor 2, bersahabat dengan gagal. Aku percaya bahwa semua orang di dunia ini pasti pernah gagal guys. Even to the most successful person in the world, Steve Jobs atau Mark Zuckerberg or you name it lah, itu semua pasti pernah gagal guys. Gak pernah yang namanya gak gagal kan, cause we're human. Dan kalian tau gak sih cara bounce back terbaik dari kegagalan itu gimana? Nah, cara bounce back terbaik itu adalah dengan membenahi mindset kita. Jadi instead of kita melihat kegagalan itu adalah sebuah peristiwa atau kejadian yang menghancurkan diri kita, yang bikin kita tuh wah kayaknya aku gak bisa lanjut ini kayak gitu, lihat kegagalan itu sebagai persiapan. Maksudnya justru ketika kita gagal, kita kalah, kita salah, kita jadi belajar kan cara yang terbaik atau cara yang benar untuk melakukan segala sesuatu dengan benar ke depannya. Misal aku di konteks aku anak sekolah ya guys, aku masih pelajar. Jadi kalau misalnya aku ada salah di soal math gitu, aku bisa tahu oh ke depannya buat ujian selanjutnya aku bisa benerin di bab ini gitu. Jadi aku tahu kelemahan aku di mana. Dalam hidup tuh juga gagal tuh termasuk proses guys. Gagal is a process as well. Kita nggak bisa avoid that. Dan at the end of the day, yang paling kita sesali itu bukanlah kegagalan dalam mencoba, tetapi gagal karena nggak pernah mencoba. Kalau kalian mencoba, kalian punya kesempatan 50-50 buat
menang. Tapi kalau nggak mencoba sama sekali, ya pasti 100% kalah. Nah, bayangin deh itu. Ada quotes menarik dari buku ini. In order to love who you are, you cannot hate the experiences that shaped you. Andrea Dijkstra. Menurut aku ini powerful banget quotesnya. Oke, next kita akan ke insights ketiga. Menjadi seseorang yang generalis atau specialist. Penulis di buku ini itu bilang kalau kita perlu menggunakan mindset generalis fase eksplorasi sekitar umur 20-an. Tapi ketika kita sudah menemukan 1-2 hal yang kita tuh rasa, wah ini aku banget nih, cocok, itu kalian bisa invest waktu dan tenaga kalian buat menjadi specialist. Karena untuk di umur 20-an ini kan kita masih di fase eksplorasi kan. Kayak misalnya aku, even though aku belum di umur 20-an, aku masih 17 by the way. Itu disarankan untuk mencoba dan mengalami sebanyak mungkin hal-hal yang kalian minati. Jadi it's okay to fail karena kalian masih muda. Jadi harga gagal kalian masih murah. Tapi kalau udah di fase pertumbuhan atau matang, umur 30-an atau 40-an, bisa mempelajari kata yang aku juga baru dapat di buku ini adalah multi-potentialite. Jadi multi-potentialite ini adalah orang-orang yang ketika ditanya what do you do for a living, mereka ini kesulitan dalam menjawabnya. Nah, kok bisa? Iya, karena mereka itu adalah orang-orang yang gak bisa diharapkan dunia untuk mempunyai satu jawaban. Padahal mereka ini nih orang-orang yang nyaman mengerjakan berbagai banyak atau berbagai macam role di dalam hidupnya. Jadi mereka tuh gak bisa dipaksakan mengerjakan satu hal saja secara monoton dan terus menerus. Karena bisa aja mereka sampai depresi loh guys, karena mengerjakan satu hal yang terus menerus. Karena ya emang that's how they wired gitu. Dan terus apa bedanya dengan generalis sama multi-potentialite ini? Jadi bedanya tuh kalau generalist itu tuh dia kayak ibarat peribahasa jack of all trades, master none. Jadi gak ada yang dia masterin. Tapi kalau multi-potentialite ini cenderung ke orang-orang yang specialist di berbagai banyak hal, berbagai hal yang berbeda. Can you spot the difference, guys? The author really suggests us to be multi-potentialite instead of only specialist in one or two things. Oke, jadi segitu aja review aku kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah menonton videoku sampai akhir. Thank you so much. Don't forget to hit the subscribe button here below. Dan semoga apa yang aku sampaikan ada ilmu yang bisa kalian dapat dan terapkan. Oh ya guys, tulisan rekomendasi buku-buku agar aku bisa share favorit insights dari aku. Dan dari ketiga insights tadi, kalian bisa komen ya, insights apa yang menurut kalian tuh baru dan menarik banget buat kalian. Oke? Bye-bye. Semoga kalian suka ya. See you in the next video.